Nanti datang beneran Bu Ana. Presentasikan atau sedikit memberikan gambaran untuk adik-adik sekalian, memberikan gambaran mengenai aplikasi yang ada di lapangan. Kalau misalnya di kelas atau secara tatap muka, banyak sekali hanya membayangkan saja. Kalau kemarin pun kami sebagai tim teaching itu hanya mengajak kalian membayangkan mengenai misalnya bagaimana sih proses pencampuran dan seterusnya. Tapi untuk yang sekarang kita bisa mendengarkan langsung dari guest lecture kita. Saya harap adik-adik di sini bisa mendengarkan, bisa menyimak dengan baik, dan mohon kalau ada beberapa pertanyaan silahkan tadi seperti rule yang sebelumnya, mohon di chat terlebih dahulu, kemudian nanti biar kami yang membaca, kemudian kalau kami mengizinkan untuk membuka atau mengaktifkan mic-nya, mohon diaktifkan. Oke, baik. Sebelumnya sekali lagi mohon yang belum menonaktifkan videonya, mohon lebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih. Silahkan Pak Ade untuk mempresentasikan dan juga sharing mengenai aplikasi lapangan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Devi dan rekan-rekan tim teaching teknik atas kesempatannya ya. Saya cukup senang, sangat senang sekali dengan kesempatan ini bisa kembali merasakan suasana kuliah ya Bu ya. Kembali muda gitu ya, walaupun sekarang juga masih muda sih. Kita langsung saja ke materinya. Saya share screen dulu. Sudah keluar? Ya, sudah Pak Ade, sudah bisa terlihat di sini. Ya, baik. Outline-nya kira-kira dalam beberapa menit ke depan ya. Ada 3 yang ingin saya bahas. Pertama sedikit masalah overview geotechnical condition di project JTB. Jadi kalau teman-teman mau tahu, sekarang ini sedang ada proyek pembangunan gas processing facility ya di daerah Bojonegoro. Di Bojonegoro cukup besar proyeknya. Jadi area plan-nya itu sekitar 1 kilo kali 1 kilo. Ditambah beberapa section jalan sekitar 12 km dan juga beberapa plan lainnya. Dan ini areanya cukup luas. Di situ ada masalah tentang expansive soil. Jadi nanti kita akan bahas di poin kedua tentang permasalahan terkait expansive soil. Dan yang terakhir nanti saya akan bahas sedikit masalah mitigasinya ya. Ini yang kita aplikasikan di lapangan. Mudah-mudahan bisa menjadi poin tambah ya buat teman-teman semua. Soil stratigraphy. Soil stratigraphy sebetulnya dari hasil uji lapangan baik sondir maupun SPT itu secara konsistensi cukup bagus ya, cukup bagus. Jadi lapisan topsoilnya itu tebal 4 meter 5 meter itu masih medium. SPT-nya sekitar 5 sampai 10 SPT-nya ya. Teman-teman tahu kan bahwa soft clay itu SPT-nya di bawah 5 ya. Kalau sudah di atas 5 itu sudah dianggap ya nggak terlalu bermasalah lah gitu tanahnya. Nah, di proyek kita juga sama, secara konsistensi tanahnya cukup bagus. Jadi konturnya itu naik turun. Sementara plan kita di level 60 ini ya, di garis merah ini plan kita. Jadi ada beberapa kerjaan cut sama fill nanti. Nah, secara konsistensi terlihat sekilas tidak ada masalah. Tapi ketika kita lihat lebih dalam ke uji laboratorium, kita akan menemukan beberapa permasalahan. Secara visual seperti ini,
tanah kita itu berwarna abu-abu sampai kehitaman seperti ini. Kalau dipegang itu dia terlihat agak licin ya, jadi typical fat clay. Kalau yang di laboratorium pastinya sudah hafal ya. Ini kalau di extrude ini lengket sekali gitu ya. Kalau kita tes permeability ini bahkan air di selang itu nggak turun-turun itu walaupun kita tunggu berhari-hari. Nah ini secara plasticity index ini nilainya cukup besar, rata-rata di 67%. Kemudian liquid limitnya juga 60%. Jadi dengan nilai PI sama LL ini kita bisa lihat bahwa ini tanah cukup plastis. Butiran halusnya, kadar clay-nya 90% clay kontennya ya, yang ukuran 2 mikron, sangat plastis ya tanahnya. Nah dari sisi swellingnya, jadi kalau tanah ekspansif itu kita bisa identifikasi juga dari nilai swelling activity-nya. Kita bisa plot kalau kita punya data lab atau bug limit ya, dari nilai PI-nya terhadap ukuran butirannya, sebarannya seperti apa gitu ya. Di sebelah kanan ini ada grafik activity. Kita bisa lihat ini titik-titik ini adalah mewakili data-data dari sampel tanah yang ada di lapangan. Jadi secara aktivitinya itu berada di rentang 1 sampai 2, jadi very high ini. Persebaran datanya di sini. Cukup tinggi aktivitinya. Dan di sini juga ada swell test ya, swell test pressure. Jadi sedikit mengingatkan ke tes lab juga ya. Ini ada swell test pressure. Mungkin dulu waktu zaman kuliah kita kurang terlalu memperhatikan ya dengan swelling test gitu kan, swelling test. Biasanya kita hanya consolidation biasa. Tapi untuk tipikal tanah di daerah Bojonegoro, Surabaya dan sekitarnya itu ternyata penting ini swell test ya. Teman-teman, penting bahwa dengan swell test ini kita bisa identifikasi tanah kita ini aktif apa enggak gitu ya. Swelling pressure-nya berapa sih gitu. Nah, tanah GTB itu swelling pressure-nya variasi ya, dari 60 sampai 120 kPa. Ini kalau kita punya tanah timbunan 4 sampai 8 meter ini tetap bisa keangkat ya dengan energi pressure-nya itu. Jadi cukup kuat tanahnya ketika bereaksi dengan air. Kira-kira seperti itu. Stress history. Jadi selain dari swelling pressure-nya kita bisa melihat dari historinya ya. Jadi tipikal tanah di JTB itu ternyata dia highly over consolidated. Mungkin teman-teman juga sudah sedikit paham apa itu over consolidated. Jadi seolah-olah tanah kita itu zaman dulu itu pernah dibebani oleh beban yang jauh lebih besar daripada saat ini ya. Bisa dilihat dari nilai overburden pressure aktual dibandingkan dengan past pressure-nya gitu ya, pre-consolidation pressure-nya. Nah, dari tanah kita itu seolah-olah itu dulu ada 25 meter tanah. Jadi kayak ada bukit 25 meter, dan sekarang itu sudah nggak ada gitu dari tes konsolidasi ini. Tapi bukan hanya akibat itu ya, bukan hanya akibat bukit itu. Bisa juga akibat perubahan groundwater level ya. Secara lama ya, bertahun-tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Karena ini udah geologi ya ininya bahasannya. Jadi cukup over consolidated tanah kita. Sekilas saja. Kemudian secara fisik ada permasalahan juga di JTB ini bahwa awalnya kondisi asli sebelum dia terekspos itu warnanya fat clay seperti ini ya, warna abu, dan dia kaku ya, sticky, kaku. Tapi setelah terekspos oleh sinar matahari dan hujan, berubah sifatnya, berubah total dari yang sifatnya kohesif menjadi less kohesif. Itu bisa dilihat di sini, warnanya juga berubah dari abu-abu menjadi coklat ya. Ini langsung ya, foto-foto ini langsung dari project ini. Jadi dari abu berubah jadi coklat, dan dia langsung remah-remah itu bentuknya, hancur. Jadi udah nggak ada kohesinya, karena kadar air di dalam material tanah sendiri itu sudah hilang, terekspos oleh UV dan panas ya.
Nah, ini biasanya akan jadi isu buat slope stability ini. Nah, biasanya awalnya kita gali kuat, begitu lama-lama ke expose, rontok deh, gitu ya. Oke, secara permeability juga sebetulnya sangat bagus. Jadi ini contohnya ya, ini ada pit kedalaman 6 meter, kondisi hujan, pit ini full ini, nggak meresap sama sekali ya. Jadi kondisi hujan full, kemudian kering, kita pompa, kita lihat, kita gali dengan ekskavator begitu, itu ternyata kering tanahnya, sama sekali tidak ada bekas-bekas rembesan air. Padahal tadinya ini kolam ini penuh. Artinya apa? Artinya bahwa secara permeabilitas tanah kita cukup kedap. Ini buat gambaran buat teman-teman. Jadi nggak khawatir gitu ya, secara permeability nggak khawatir bahwa misalnya kita punya pondasi dangkal gitu, dalaman berapa meter, nggak khawatir kalau musim hujan itu pondasinya akan jadi bonyok gitu ya bawahnya. Enggak, karena ini kedap, clay ini kedap, apalagi claynya high plastis itu cukup kedap. Kemudian kita masuk ke permasalahan seputar expansive soil ya. Permasalahan seputar expansive soil. Mungkin beberapa teman-teman sudah hafal ya, bahwa expansive soil itu kondisi kering itu tanahnya retak-retak. Tanahnya retak-retak seperti ini. Ini persis seperti tanah di project. Kalau kering dia belah. Kalau basah dia rapat kemudian ngembang ke atas. Nah, itu kalau kita punya jalan, kalau kita punya baik itu fleksibel atau rigid, kalau bawahnya kita tidak treatment dengan baik, maka suatu saat akan retak seperti ini, belahnya longitudinal yang memanjang ke arah panjang jalan. Ini kita temui banyak sekali di jalanan Bojonegoro ya, Bojonegoro Cepu, Bojonegoro Surabaya, Lamongan, semua jalannya itu nggak ada yang mulus, ini belah semua gitu. Mungkin udah rekan-rekan semuanya. Dan itu adalah ciri-ciri bahwa di daerah situ tanahnya ya atau lunak. Tapi kalau di Bojonegoro ini tanahnya kuat, berarti dia bukan karena tanah lunak, melainkan karena tanah ekspansif. Nah, secara skema itu expansive soil itu terjadi karena adanya perubahan kadar air di bagian surface. Jadi bukan dari perubahan fluktuasi groundwater level ya di dalam tanah, tapi akibat perubahan kadar air di bagian permukaan. Secara ilustrasi seperti ini, kalau kondisi temporary, ini gambar sebelah kanan ya. Jadi kalau kita baru bangun suatu bangunan, awal-awal itu yang terjadi fluktuasi perubahan kadar air itu di bagian pinggir. Jadi kalau hujan kering itu di bagian pinggirnya itu dia akan mengalami kembang susut, sehingga slab yang di bagian ujung itu akan bermasalah ya. Biasanya awal-awal kita akan temukan banyak masalah di bagian pinggir. Tapi lama-lama bagian dalamnya juga terpengaruh ya. Jadi di bagian dalam ini moisture content-nya tinggi. Nah, ketika kering dia nggak ikut kering ya karena lama, tapi ketika basah dia tetap menyimpan air gitu. Sementara yang di pinggirnya ini tetap fluktuasi. Jadi lama-lama bagian dalam slab kita itu ngembang, jadi menggembung ya. Jadi kalau kita punya rumah umurnya sudah bertahun-tahun menggembung ya, berarti dia sudah mulai menyerap air. Dia sudah expand ya, if dia mulai naik. Dan pola keretakannya juga bisa diamati seperti ini kalau di rumah ya, di lantai. Itu biasanya tersebar di sekitaran pinggiran lantai. Itu bisa ada akibat ekspansi. Nah, secara ilustrasi keseluruhan bangunan seperti ini. Kalau kita punya rumah, kemudian duduk di atas tanah ekspansif tanpa treatment yang tepat, itu potensi masalahnya itu total ya, baik dari fondasi, kemudian plat lantai, kolom, sambungan kolom dengan lantai, dinding, bahkan atap juga ikut retak gitu ya. Jadi benar-benar ini masalah besar ya, masalah besar kalau kita punya tanah ekspansif. Seperti itu ya. Jadi sama halnya dengan proyek JTB ini,
ketika kita melihat ada data tanah ekspansif ini, kita berpikir keras juga ini bagaimana ini caranya gitu kan, karena fasilitinya cukup banyak dan kalau proyek gas ini kan ketat ya requirement-nya. Kalau sampai nggak benar, ada masalah kan garansinya lama ya, kita harus balik lagi ngebenerin gitu kan, repair. Ini kan masalah besar. Dan proyeknya sendiri itu durasinya 4 tahun, 5 tahun. Jadi selama durasi proyek sendiri itu tanah di lapangan itu mengalami kembang susut. Ini bisa jadi terjadi retak pada saat belum operasi gitu ya, konstruksi, dan ini potensi masalah. Oke. Nah, ini bukan di JTB ya. Nah, ini ada crack di lantai seperti ini. Jadi ini ada pohon terbuka ini tanahnya. Jadi dia bisa meresap, menyerap air ya. Nah, kemudian slab ini ngangkat gitu ya. Sehingga letak ini kalau di dalam gedung seperti ini. Ini kalau kita keramik mahal-mahal ya, marmer gitu ya, tebal, lebar. Kalau letak kayak gini sama sekali nggak ada ininya, harganya gitu ya. Jadi sayang sekali gitu ya. Makanya kita harus benar-benar treatment. Jangan sampai bangunan kita hancur gara-gara ini ekspansif. Nah, mekanismenya seperti ini. Jadi bagian yang paling menderita itu yang di sebelah pinggir ya. Swellingnya paling besar di corner. Kemudian di center itu swellingnya paling kecil karena fluktuasi kadar airnya kecil. Seperti itu. Nah, secara prinsip ekspansif ini dipengaruhi oleh ada zona aktifnya ya dari permukaan. Zona aktif ini yang perlu kita treatment sebetulnya. Jadi ekspansif itu tidak terjadi sepanjang kedalaman tanah, itu hanya di zona aktifnya aja. Nah, zona aktif ini adalah zona yang terpengaruhi oleh musim ya, kadang musim panas gitu. Musim panas dia evaporasi, kering, ada musim hujan, infiltrasi. Nah, ini adalah grafik kadar air musim kering, yang ini musim basah. Jadi waktu basah dia ekstrim, kadar airnya tinggi, waktu kering dia kering banget gitu ya. Jadi sehingga terbentuk tension crack seperti ini. Nah, itu kalau kita punya slab yang tadi, di pinggirnya itu nanti akan paling menderita, dia terombang-ambing, naik turun, lama-lama pecah. Nah, sementara di bagian dalam itu lebih steady ya kadar airnya. Dan groundwaternya sebetulnya masih jauh. Ya. Untuk tanah di JTB sendiri, aktif zone-nya itu berada di 0,7 sampai 1 meter dari permukaan tanah. Jadi karena tadi sifatnya itu impermeable ya, kalau ada hujan, dia hanya masuk mengisi celah-celah crack ini. Dan crack ini biasanya nggak dalam celahnya, itu hanya ya setengah meter, 0,75 gitu ya. Begitu cracknya sudah nutup, air itu sudah nggak bisa masuk. Begitu cracknya sudah nutup, air nggak bisa masuk, sehingga zona aktif itu juga tidak terlalu dalam kalau untuk di tanah JTB ya. Kecuali tanah itu topsoilnya agak pasiran gitu, campur, nah itu bisa dalam, karena dia bisa meresap. Nah, ini contoh perubahan kondisi permukaan tanah di proyek. Jadi kalau kering itu dia belah-belah seperti ini teman-teman, belah-belah ya, belah-belah. Kalau hujan, air pun menggenang gitu ya. Bingung kan, padahal ini awalnya belah-belah, harusnya air itu meresap terus. Tapi kalau hujan kok bisa menggenang gitu, berarti dia rapat nih, rapat tanahnya. Nah, ini terjadi karena kembang susut tadi. Waktu hujan ini naik, permukaannya naik, partikelnya merapat, mengembang gitu ya. Jadi dia jadi impermeable lagi. Nah, kita masuk ke mitigasinya ya. Jadi secara prinsip itu expansive soil itu hanya ada dua penyebabnya. Penyebabnya itu dari propertiesnya sendiri, memang tanahnya mengandung mineral yang menyerap air, bereaksi dengan air. Yang kedua karena perubahan kadar air. Jadi kita hanya perlu mengantisipasi dua hal itu. Bisa dengan modify soil propertiesnya atau mencegah infiltrasi dari airnya. Kalau kita tidak bisa melakukan kedua-duanya, kita pakai perkuatan yang sifatnya fleksibel. Nah, kalau kita pakai modifikasi di soil propertiesnya, itu yang applicable itu biasanya kita pakai campuran semen, limestone, kapur aktif ya, sama soil diaduk.
atau juga kita bisa pakai semen, tergantung mana yang paling efisien ya secara cost. Kalau efektif dua-duanya sama-sama efektif. Kemudian kalau untuk pencegahan infiltrasi air itu kita bisa pakai geosintesis buat isolasi ya supaya dia nggak meresap. Atau kita capping tanah permukaan kita dengan limestone. Terus juga vegetasi kalau bisa itu nggak usah ditanemin ya. Kalau mau ditanemin kasih jarak yang cukup jauh, misalnya 4 meter, 5 meter dari building. Kemudian tanaman kita nggak boleh tinggi-tinggi. Karena semakin tinggi akar itu akan semakin dalam dan menjangkau ke lapisan gedung gitu ya. Jadi dia basah terus tuh kalau ada basah kering kalau ada tanaman. Atau juga ditutupin sama pavement. Dan juga kita harus menyediakan drainase yang cukup. Ini semuanya kita lakukan ya di proyek. Kemudian kalau pakai struktur penahan, kita pakai yang fleksibel. Kita nggak pakai konkrit ya. Kita pakai gabion. Nah, gabion itu bronjong ya, pakai batu-batu gitu. Kita kasih chicken mesh. Kemudian juga pakai rhinometres. Kemudian kalau slope proteksi, kita juga pakai vetiver ya, vegetasi. Kita lihat contohnya. Nah yang tadi yang bagian modifikasi soil propertiesnya itu kita bisa pakai kantor ya. Ini wujudnya seperti ini, seperti bedak. Ini kalau kita mau ngaduk ini kita harus pakai masker ya teman-teman karena partikelnya sangat halus. Jadi ini kalau dicampur dengan expansive soil, ini kadarnya cukup 6-10%. Sebetulnya bisa lebih rendah ya kalau kita melakukan banyak percobaan. Tapi umumnya itu 6-10% kalau mau kuat. Ketika kita campur, kasih air, itu dia akan menghasilkan reaksi panas tersebut akan menghilangkan itu sehingga partikelnya berubah. Partikel yang tadinya plastis menjadi non-plastis. Nah, CBR-nya juga bisa meningkat hampir 10 kali lebih besar ya sebelum ditreatment. Dan sifatnya berubah tadi, secara plastisitas berubah dan dia menjadi non-reaktif. Kalau kita ukur pH-nya, itu pH-nya lebih dari 10 ya. Nah ini waktu itu kita trial ya, sederhana trialnya. Sederhana kita ambil tanah dengan kapur tohornya, tanahnya 90 bagian, kapur tohornya 10 bagian gitu ya, 10%. Kemudian kita tambah air, kita aduk seperti bubur seperti ini. Jadi awalnya kapur tohor tambah tanah itu bentuknya bubur seperti ini. Tapi begitu kita diamkan karena dia bereaksi panas, itu airnya di dalam tanah itu jadi hilang gitu, mengering. Nah ini air sama tanah ya kita aduk ya supaya dia jenuh ya. Ini kita tambah kapur seperti ini. Kita aduk, itu airnya hilang. Jadi seperti semen, jadi kapur tohor seperti semen. Sama dengan semen. Mudah kan kalau baru diaduk kan belum. Nah itu awalnya kan bonyok seperti ini ya. Ini kalau diinjak ya udah pasti melebar gitu ya. Setelah dikasih kapur, diinjak masih berdiri. Nah ini kita diamkan selama 4 hari itu jadi keras seperti ini ya. Ini kalau kita injak bobotnya lumayan berat loh, ini teman saya 90 kilo ya. Kita injak ini hanya turun 1 cm ya, kecil sekali. 30 menit, sore ini hanya didiamkan selama 30 menit. Jadi habis kita ngaduk-ngaduk itu kan capek ya kita ngasuh dulu lah kan. Sebentar, 30 menit kita injak gitu. Hasilnya sudah mengeras gitu dibandingkan sebelumnya. Nah, itu. Setelah itu kita siram, kita basahi. Ya, jadi air itu ternyata menggenang, dia nggak meresap. Dan setelah menggenang itu kita injak lagi masih kuat. Jadi dia sifat berubah, menyerap air menjadi kedap dan tidak menyerap air gitu ya. Gitu.
Terus setelah 4 hari kita tes DCP, 4 hari itu wujudnya sudah berubah total, ini sudah kayak beton aja itu. Padahal tadinya tanah lembek, bonyok. Nah itu setelah di DCP hasilnya itu dapat CBR sekitar 42%. 42%. Jadi dengan adanya penambahan kapur tohor sebesar 10% tadi, seperti ini ya, itu CBR-nya yang tadinya nggak ada nilainya, karena campur air kan tadi ya, bonyok ya, nggak ada nilainya, itu bisa jadi 40% itu CBR-nya. Padahal kapurnya sedikit, tanahnya banyak. Jadi teman-teman bisa bayangkan bahwa sifatnya itu sama sekali berubah ya, sifatnya sama sekali berubah. Bukan tanah lagi gitu ya, bukan lempung lagi. Begitu kira-kira. Nah ini bisa diaplikasikan, misalnya ada slope, longsor, kita mau treatment, kita nggak mau buang itu material tanah aslinya, itu bisa kita aduk dulu, habis itu kita susun gitu ya, dipasang. Belum kita lakukan karena selama ini slope-nya masih aman ya dengan perkuatan vetiver itu. Kapur tohornya sudah ada, nanti kita sudah siapkan ya, rencana kita mau gunakan beberapa untuk perkuatan di bagian slope yang ada fondasinya. Schedule-nya belum nyampe ke sana ya, mungkin nanti update lah kalau memang sudah dilakukan. Nah, akan tetapi ada sedikit tohor ini, karena kapur tohor ini walaupun dia bahan dasar pembuat semen, ternyata secara harga itu cukup mahal. Kapur tohor ini hampir sama dengan semen sak yang sudah jadi loh harganya. Jadi secara cost ini agak mahal ya kapur tohor ini. Nah kalau kita campur dengan kapur biasa yang limestone yang tidak reaktif ya, itu tidak jadi apa-apa sebetulnya tanah kita itu, malah jadi gembur gitu ya, karena dia bukan lempung juga bukan pasir. Jadi kalau campur limestone biasa itu nggak bagus gitu ya. Nah awalnya dulu juga di proyek kita untuk fill material, kita tadinya mau gunakan material existing gitu ya, kita treatment dulu dengan kapur tohor. Akan tetapi karena cost-nya terlalu besar, akhirnya kita gunakan material fill import soil dengan limestone gitu ya. Karena limestone kan tinggal ngambil dari quarry, tinggal ngambil begitu kan. Sementara kalau ini kita harus treatment, ya itu secara cost ini jauh lebih besar. Tapi kita beli kemarin kapur tohor karena ada beberapa keperluan ya, tapi nggak terlalu banyak. Oke, terus ini hasil CBR yang tadi. Nah kemudian ini juga ada beberapa referensi yang menjelaskan aplikasi limestone ya, kapur tohor maksudnya, aktif lime ya, quick lime atau bahasa ini juga lainnya. Jadi memang secara properties itu berubah total dari yang tadinya lempung, plastis, swelling, menjadi material yang sama sekali berbeda. Plastis, gradasinya berubah menjadi lanau, dan dia sudah non-swell, sama sekali non-swell. Ini bisa dilihat ya di penelitiannya. Kita 600 kPa, sama sekali menjadi 0 kPa setelah 28 hari. Jadi merubah properties tanah. Sangat bagus ya kalau untuk improvement. Nah secara pH juga dia berada di atas 10. Jadi basah. Sementara kalau tanah itu hanya di kisaran 5 sampai 7 ya. Karena dia asam. Kita treatment dengan kapur tohor seperti ini, vegetasi sudah tidak mungkin lagi tumbuh terlalu basah ya. Hampir nggak ada lah tanaman yang bisa hidup di kondisi basah seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, selain merubah properties tanah, kita juga melakukan pencegahan supaya air ini tidak meresap ke badan tanah ya di dalam. Itu kalau kita punya plan seperti ini ilustrasi aja ya. Jadi ada kondisi naik, ada kondisi turun.
Nah, sementara ya jauh ini desain ground level kita. Sehingga apabila kita punya desain di ground level, kita akan memotong satu bagian dan menimbun satu bagian. Untuk bagian yang dipotong, tetap kita gunakan geotextile woven ya di bawahnya, kemudian kita capping dengan capping limestone. Ini lapisan capping limestone tebal 30 cm. Capping limestone jadi typical set frame ya. Nah, untuk bagian timbunannya kita gunakan geotextile juga, separator tanah asli dengan limestone. Kita timbun dengan limestone. Semua kita timbun dengan limestone. Maksimum ini 5 meter timbunannya. Nah, ini nggak cuma berhenti di sini. Nanti di sini di atasnya lagi ada base course, ada pavement ya. Jadi kita isolasi supaya tanah kita tetap ada kondisi kadar air pada saat konstruksi ya, nggak ada perubahan. Nah, ini field plan-nya. Jadi project di Bojonegoro itu sekitar 1 kilo kali 1 kilo ya ini panjangnya. 100 hektar. Ini baru satu area, nanti ada area lagi sebetulnya. Jalan, ada area sumurnya gitu ya. Nah, ini kira-kira yang area fill-nya ini yang warna merah. Jadi fill-nya cukup banyak. Ini limestone semua kita. Fill. Kemudian area cut-nya juga yang hitam ini kita tutupi juga dengan limestone sebetulnya 30 cm. Kalau yang ini limestone-nya tebal, bisa sampai 5 meter yang merah ini ya. Nah, cut fill-nya seperti ini sectionnya. Jadi untuk gradingnya sendiri kita variasikan plan-nya. Ada yang posisi 66, ada yang posisi 60 itu ya, tergantung kebutuhan. Nah, untuk area cut, area fill semua kita pakai limestone, maksimum 5 meter. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini ya. Ini area proses 1 kilo kali 1 kilo. Ini waktu awal baru selesai cutting. Ini mulai masukin material limestone, kita tumpuk di tengah. Ini yang warna coklat ini tanah asli ya, warna coklat abu ini tanah asli, putih ini limestone. Jadi ini konturnya dari sini naik ya, ke sini turun, kemudian naik lagi. Nah, di sini adalah area fill-nya nanti. Material limestone-nya sendiri seperti ini, gradasinya macam-macam, ada yang gede, kecil. Ini kita padatkan dengan fibro. Ini namanya fibro compactor ya, ini yang kapasitas besar. Jadi kalau ada bongkahan seperti ini kita jadi biar padat ya, kasih geotextile woven. Jadi buat teman-teman woven itu yang ada anyamannya ya, kayak terpalnya celele yang di emperan itu serupa dengan geotextile woven, jadi dianyam dia. Sementara yang non woven itu yang tidak ada anyamannya. Kalau non woven itu mirip dengan flanel. Buat pacarnya yang suka bikin kerajinan ya, tas gitu. Itu mirip dengan non woven textile, ini buat pengetahuan. Nah, ini proses pemadatan seperti ini. Jadi yang tadinya coklat itu kita tutupin dengan limestone putih seperti ini ya. Nah, ini setelah dipadatkan itu seperti ini kondisinya, putih, limestone keras, ya, tidak bereaksi dengan air ya. Nah, jadi idenya dengan limestone itu adalah ketika ada hujan, ketika kontak dengan limestone itu dia akan, karena limestone ini sifatnya dia menyerap air ya, karena tadi kan bereaksi ya. Jadi air itu tidak sempat mengalir ke lempung di bawahnya. Dia tertahan di limestone itu sendiri gitu ya. Ini dipadatkan sedemikian rupa per layer ya, per 30 cm. Jadi kalau kita punya 5 meter timbunan, tinggal dibagi 30 cm gitu ya. Cukup banyak ini effortnya. Dan setiap layer itu kita tes dengan Sencon 95% modified density ya, modified factor. Teman-teman mungkin sudah sering tes di laboratorium ya, tes kompaksi. Itu nanti aplikasinya kira-kira buat di lapangan itu di sini. Jadi kalau kita punya sampel, kita tes, dapat kriterianya, MDD-nya 95% atau 90%, standar atau modified. Nanti di lapangan nilai itu yang dipakai buat acuan
inspeksi pemadatan di lapangan. Nah, itu kira-kira teman-teman. Nah, kalau di lab kita madatin kan pakai hammer tumbuk ya. Kalau di lapangan itu kita pakai vibro compaction sini, vibro compactor. Yang roller ini yang ada silindernya. Itu digetar dia madatinnya. Itu kira-kira. Nah, ini setelah dipadetin total kira-kira seperti ini. Banyak area yang tertutup limestone. Area admin yang ada kantor-kantornya gitu, itu semuanya kita limestone full. Sebetulnya ini juga belum selesai yang area proses ini ya. Ini masih ada limestone lagi 30 cm menutupin area yang di boundary kuning ini. Jadi ini proyek limestone sebetulnya, proyek gas. Nah, untuk mencegah infiltrasi air tadi, itu kita juga sediakan ini ya, perkerasan ya. Semua kita tutupi dengan perkerasan. Typical pavementnya seperti ini. Jadi kita punya konkrit tebal variasi dari 150 mili sampai heavy duty 230. Nah, ini layoutnya ya. Jadi yang warna selain warna pink, warna gravel, ini semuanya adalah konkrit pavement. Semuanya adalah konkrit pavement. Jadi kita benar-benar tidak main-main gitu ya dengan ekspansif ini. Semua fasilitas, semua itu kita tutupin dengan konkrit. Jadi sampai meresap masuk. Di bawahnya konkrit itu masih ada base course 150 mili. Ada limestone 30 cm di tekstil. Di bawahnya lagi tanah asli ya, kita padatkan. Jadi nggak ada celah buat air untuk masuk ke dalam sekeliling misalnya buat equipment gitu atau struktur kayak kolom yang banyak kolom-kolomnya gitu. Itu sama sekali kita tidak perbolehkan air untuk masuk. Kayak yang warna pink ini boleh gravel pavement. Ini yang warna pink ini gravel. Gravel ini juga ada base course dan ada limestone-nya. Ketika air meresap, dia akan tertahan oleh limestone dan tertahan oleh geotextile. Jadi dia nggak sempat bagian tanah yang di bawahnya, yang tanah asli yang ekspansif ya. Ini perubahan kadar air itu hanya di lapisan base course dan lapisan limestone. Nah, itu idenya. Sehingga zona aktifnya bisa ternetralisir gitu ya. Nah, kemudian cara mencegahnya juga kita tentukan kedalaman pondasi itu minimal 600 mili ya. Supaya dia tidak masuk ke dalam zona aktif. Jadi kan tadi ya zona aktif itu sekitar 75 cm ya dari ground level. Itu kalau dia sudah kita dalamkan gitu ya, kemudian kita isolasi, di sini kasih geotextile, kasih limestone, kasih base course, ada pavement lagi. Ini dijaga supaya tetap aman, kering. Itu idenya. Jadi ini dari sisi owner juga ketat masalah ini. Kita nggak bisa main-main ya. Karena ini kalau sudah ngangkat tuh perbaikannya susah sekali. Nah, untuk perkuatan slope, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kita tidak bisa pakai struktur yang rigid ya, seperti konkrit. Jadi kita harus pakai gabion. Nah, untuk perkuatan slope ini kira-kira seperti ini, ada 4 level, ini 4 meter ya tingginya. Ke belakang masih naik lagi sebetulnya slope-nya. Jadi gabion ini keuntungannya adalah dia fleksibel. Jadi ada desakan dari tanah ekspansif itu 5 cm, 10 cm itu dia masih bisa mentoleransi ya. Jadi nggak retak gitu ya. Kalau gabion kan nggak kelihatan retaknya. Tapi kalau konkrit kena desak 5 cm udah pasti pecah, dia belah. Akan banyak pekerjaan repair. Nah, ini di belakang gabion seperti ini. Kita backfill juga dengan tanah limestone supaya dia nggak kontak langsung dengan native soilnya yang ekspansif. Nah, ini di belakangnya kita bisa lihat ini ada crack-crack juga.
waktu kita install di musim kering ya. Terus selain itu kita ada juga di situ sungai ya. Di dalam plan itu jadi kita buat sungai buatan relokasi. Namanya Sungai Gelonggong. Lebarnya 6 meter bawahnya. Tuh, yang di bawah ini 6 meter, cukup besar. Nah ini kalau kita nggak proteksi surface-nya itu kelamaan ini akan tergerus karena ini alirannya cukup deras. Ini menampung semua air hujan dari plan ya, termasuk dari hulu. Ini debitnya cukup besar. Ini kalau kita nggak proteksi dan nanti longsor di sekitarnya. Nah cuma proteksinya pakai apa gitu kan? Karena selama ini kan biasanya kita bisa pakai stone masonry atau pakai concrete lining gitu kan. Nah, cuma permasalahannya tadi kalau tanah ekspansif kita pakai yang rigid itu susah karena akan retak juga gitu ujung-ujungnya. Begitu dia kering, kempis, begitu hujan kembang pecah semua. Gitu apa struktur kita udah proyek selesai nih, udah pulang, udah ketemu keluarga gitu karena pecah panggil lagi masuk lagi, wah nggak selesai kerjaannya. Jadi tetap kita aplikasikan menggunakan Renomatras. Ini disebutnya Renomatras ya teman-teman. Jadi sama aja seperti bronjong, ini pasangan batu. Tebalnya 17 cm ya, tebalnya 17 cm. Kemudian di atasnya kita tutup dengan chicken juga ada woven geotextile. Jadi pembatas antara batu dengan tanah asli supaya tanah aslinya nggak kegerus. Secara desain itu kira-kira yang bisa saya share ya terkait dengan flexible structure ini. Nah terus untuk perkuatan slope ini juga kita pakai vetiver ya. Vetiver ini sudah cukup terkenal ya karena dipopulerkan oleh Presiden Jokowi ya kemarin. Penggunaan vetiver ini dia bisa sangat efektif menahan erosi. Nah, kalau dilihat dari strukturnya, vetiver ini akarnya cukup panjang. Ini bisa 2 sampai 3 meter. Dan akarnya ini menurut penelitian ini sangat kuat. Sangat kuat, itu bisa 1/4 sampai 1/6 kali dari kuat tarik baja ya dengan diameter yang sama itu. Kuat sekali akarnya. Makanya ini kalau kita gunakan sebagai slope protection, dia bisa seperti angkur ya, masuk karena dia serabut gitu kan, berikatan satu sama lain antara rumput sebelah dan rumput tetangganya gitu ya, yang lebih hijau. Nah ini bisa berikatan dengan baik dan bisa menahan slope ini supaya nggak longsor. Nah secara prinsip ada 2 peran ya dari vetiver ini. Yang pertama, kalau ada air hujan, dia menahan gerusan dari jatuhnya air hujan itu dengan daun-daunnya ini. Daun-daunnya ini kalau sudah rimbun dia bisa menahan. Kalau hujan deras itu dia bisa ketahan di situ. Jadi nggak langsung ngikis permukaan tanah. Nah, kemudian ketika ada aliran air dari atas yang membawa sedimen, itu bisa tertahan di badannya vetiver ini gitu. Lama-kelamaan dia akan menggunduk seperti ini. Dia akan ada penumpukan sedimen yang tertahan oleh tubuh vetiver. Nah, sedimen ini juga akan jadi pupuk ya buat si vetivernya sendiri. Jadi lama-lama jadi nambah subur. Memang perlu kita maintenance ya kalau untuk di project, karena terlalu rimbun, kalau sering jadi mesti kita pangkas. Contohnya pembanding antara vetiver yang tumbuh dengan baik dengan yang tidak. Jadi dua-duanya sebetulnya tadinya kita tanami, cuman yang satu tidak terawat ya, nggak tumbuh, yang satu tumbuh. Nah yang nggak tumbuh ini begitu musim hujan dia rontok. Tadi kalau ekspansif itu ketika hujan dia akan mengembang gitu kan, jadi bubur dia, rontok. Tapi kalau ada vetivernya sudah tertanam tumbuh dengan baik, dia bisa menjadi jangkar di sini ya. Dan dia nggak rontok. Kalau yang ini rontok. Ini juga sama, padahal ini vetivernya masih muda. Ini vetivernya masih muda. Yang ini
vetivernya tidak tumbuh ya, ini bisa dilihat nih. Ini sudah ditanamin tapi nggak tumbuh. Ini kalau ada hujan itu pakai kis dia rontok. Kalau yang sudah tumbuh ya seperti tadi mekanismenya, dia bisa menahan sedimen-sedimen itu. Tuh. Terus ini juga salah satu contohnya vetiver yang sudah tumbuh di project. Ini ya, rimbun sekali, dia cepat beranak. Yang tadinya kita cuma tanam satu batang begitu, jadi rimbun. Ini kelihatan kayak sofa gini ya, empuk sekali. Nah ini bagian yang ada vetivernya aman. Tuh. Nah itu jadi buat teman-teman semua, jadi tidak selalu bahwa upaya di perkuatan itu harus yang mahal gitu ya, harus yang mahal, konkret gitu ya, dengan baja gitu. Yang bisa kita usahakan yang lebih optimal, lebih efisien dan ramah lingkungan gitu. Khususnya untuk tanah-tanah ekspansif yang memang perlu treatment khusus. Kalau tanah ekspansif ini misalnya kita pakai soil nailing, ground anchor, itu walaupun mahal itu tetap aja nanti jebol juga gitu. Naganya terlalu besar, jadi solusinya ya mesti pakai yang fleksibel seperti ini. Itu kira-kira kita bisa diskusi aja ya supaya lebih enak. Terima kasih, sekian dari saya, mungkin bisa langsung ke diskusi. Dikembalikan ke Ibu Devi. Ya, baik. Terima kasih Pak Ade atas sharingnya. Sebelumnya selamat datang Pak Agus Kurniawan. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di sharing knowledge kami untuk mata kuliah perbaikan tanah dan juga sifat perilaku tanah. Dari pemaparan yang tadi Pak Ade sudah jelaskan tadi kurang lebih 40-50 menit. Kebetulan di sini ada beberapa pertanyaan dari adik-adik di sini. Mungkin kita langsung pertanyaan pertama dulu ya dari Agnes Valentina Ayu. Silahkan diaktifkan untuk mic-nya. Sudah, Bu. Silakan Agnes. Tanyakan langsung Agnes. Ya. Halo. Sebelumnya perkenalkan saya Agnes Valentina, Pak Ade. Mohon izin untuk bertanya. Ya. Ya silakan. Silakan. Jangan panggil Pak gitu dong. Masih umuran kalau saya. Ya silakan Pak Ade, berdasarkan paparan Bapak tadi, saya ingin menanyakan banyak masyarakat tentang pengujian tanah. Contohnya di daerah saya sendiri, pembangunan rumah-rumah pribadi itu tidak diimbangi dengan pengujian tanah, Pak. Mereka beranggapan bahwa itu ya buang-buang waktu saja gitu loh, Pak, menurut masyarakat. Kemudian masyarakat juga beranggapan bahwa tanah itu ya sama aja, tergantung kalau bangunannya kuat ya nanti dia akan berkelanjutan kuat gitu. Menurut Bapak bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Ya, sama-sama. Langsung dijawab ini Bu atau ditampung dulu? Ya, silahkan dijawab dulu saja. Oke. Nah, ini sepengetahuan saya ya, untuk rumahan ini tergantung rumahnya. Ini kalau rumahnya rumah-rumah artis gitu ya, yang 3 lantai, wajib penyelidikan tanah gitu, karena bebannya sudah lebih dari 10 ton per meter persegi gitu ya. Tapi kalau yang kecil-kecil, yang umum 1 lantai gitu ya, itu memang tidak perlu. Kalau menurut saya tidak perlu, karena bebannya pun juga kecil, bebannya kecil. Kayak rumah-rumah kita kan sudah pakai slope ya, pakai pondasi batu gitu, terus pakai slope, jadi dia terbagi rata itu beban dindingnya. Nah, dia nggak pakai single kolom kayak di rumah-rumah gedongan gitu kan, kayak di FTV gitu yang misalnya ada kolom gede di depannya, itu yang berat. Itu
biaya perbaikan tanahnya nggak sebanding dengan harga rumah dia. Kalau yang rumah artis itu perbaikan tanah paling kayak bersin aja gitu kan, harga rumahnya itu jauh mahal daripada itu. Tapi kalau untuk rumah warga itu bahkan harga perbaikan tanah, harga investigasinya sama dengan harga rumahnya. Jadi, Iya Pak. memang ya harus disikapi dengan bijak lah. Dan juga biasanya Yang kalau harganya masih oke kan ya ikutin aja kan, sama aja tanahnya. iya. Yang kedua Pak, apabila crack tanah sudah terjadi di proyeknya Bapak, itu bagaimana langkah yang bisa ditempuh jika crack sudah terjadi Pak? Maksudnya crack di ininya gitu ya, di slabnya gitu ya, di lantainya. Iya Pak. Ya kalau crack sudah terjadi, langkahnya ya perbaikan Bu. Biasanya perbaikannya itu kita bisa injek. Kalau dia levelnya masih oke sih, ya nggak perlu dibongkar ya. Kita injek aja, terus itu sekitarnya kita kasih proteksi. Ya tadi di pavement, pinggir-pinggirannya supaya dia kedap gitu ya. Tapi yang jelas itu pohon-pohonan itu kita hindari, jangan sampai ada di sekitaran bangunan gitu ya. Kemudian drainasenya dari itu langsung turun ke drainase, jadi nggak ada air yang sempat meresap ke sekitaran bangunan gitu ya. Di drainasenya connect, proteksi drainasenya itu connect dengan building, nggak ada yang meresap lah gitu, semuanya ngelimpas. Kalau ada kejadian ya wayahna lah gitu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih, Agnes. Mungkin untuk pertanyaannya Hafiz Maulana, itu sudah hampir sama persis dengan pertanyaannya Agnes mengenai crack tadi dan sudah dijawab. Kemudian untuk pertanyaan dari Aisyah Adiningsi, silahkan diaktifkan untuk mic-nya, Dek. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Di sini saya ingin bertanya tentang bagaimana penerapan pengujian tanah sama konstruksi yang digunakan pada area gunung, Pak. Sama bahan yang digunakan itu sebagai yang seperti apa? Terima kasih, Pak. Area gunung ya. Pengujian tanah untuk area. Iya, Pak. Oh iya. Ya kebetulan di proyek juga serupa gunung sih, bukit-bukit gitu ya. Iya. Kalau pengetahuan saya sama aja sih kalau untuk soal investigasi ya. Tergantung dari kebutuhan bangunannya. Kalau bangunannya itu tinggi, kita juga perlu dalam investigasinya. Misalnya harus pakai bor gitu ya. Tapi kalau dia pendek bangunannya, depannya nggak kritikal, kita cukup sondir CPT ya. Nah sekarang itu di SNI sebenarnya sudah ada SNI Geoteknik itu panduannya. Jadi minimal berapa kedalamannya dan juga berapa jumlahnya gitu ya, jumlah tesnya. Nah kalau tidak salah itu proporsional terhadap lebar tapak gedungnya gitu ya. Kedalaman itu minimal 2 kali dari lebar tapak gedung. Karena itu influence. Jadi kalau ada gedung itu kalau duduk di atas tanah itu dia akan membebani tanah sampai kedalaman 2B. Jadi kita perlu tahu 2B dari permukaan itu tanahnya seperti apa gitu ya. Jadi secara prinsip sama aja walaupun di gunung ataupun di tanah dataran rendah gitu ya. Juga sama sebetulnya soal investigasi itu, cuma beda di metodenya aja, alat-alatnya. Kalau pengujiannya sama aja, uji labnya juga sama. Mau dikoreksi Bu Devi kalau ada salah-salah. Terima kasih, Pak. Baik. Silakan untuk Ananda Yuda Prasetya. Selamat siang, Pak. Siang. Ya, Mas Yuda. nama saya Ananda Yuda Prasetya dari Panglida. Izin bertanya, Pak. Menurut paparan Bapak tadi itu kan tanah yang dicampur tohor, apakah statusnya masih bisa disebut sebagai tanah atau sudah berubah?
Maksudnya itu kayak seperti beton atau aspal atau arsian, itu kan komponen, ada beberapa komponen penyusunnya kan. Nah, apakah tanah yang sudah dicampur tohor tadi berubah statusnya gitu loh Pak? Ya. Ya kalau Penting gitu ya statusnya tanah itu jadi apa gitu ya, Yuda ya. kalau buat Mas Yuda penting. Iya, Mending kejelas. Sejauh ini sih saya nggak pernah manggil dengan sebutan lain ya. Tetap Jadi- tanah sih saya panggilnya. tapi Karena saya maksudnya itu bingung kalau gimana? masih disebut tanah kan Mbak ya? Ya, Kan Iya. cuman tanah. dikasih perkuatan aja dengan tohor itu. Ya, biasanya kalau ada tanah timbunan atau apa itu disebutnya engineering ya, engineering field atau engineered soil gitu ya. Jadi tanah termodifikasi gitu ya, terrekayasa lah gitu. Kalau ditambahin ya, atau tanah tohor gitu. Terang Mas Yuda. Oke, meluruskan buat Yuda. Jadi kalaupun tanah itu di treatment dengan menggunakan bahan kimia atau chemical, itu tetap saja disebut dengan tanah D. Hanya saja tadi kan seperti pemaparan dari Pak Ade tadi, dari yang misalnya tadi tanahnya ekspansif, kemudian propertisnya berubah menjadi lanau. Nah, kalau ditanya tadi apakah masih disebut tanah atau tidak, ya dia masih disebut tanah. Hanya saja memang dari tanah tersebut itu kan memang kita harus treatment ya, karena tidak mungkin kalau di project itu kita membiarkan tanah ekspansif berada di lingkungan itu mengancam bangunan yang akan dibuat nantinya. Nah, hanya saja gini deh, perlu kamu bahwa kita memberikan campuran tanah itu tujuannya adalah mengubah propertis tanahnya dari yang tidak menguntungkan itu menjadi lebih menguntungkan. Jadi bisa propertisnya itu bisa mulai dari indeks plastisitasnya tinggi, kemudian menjadi rendah, kemudian setelah itu kalau misalnya itu sudah lebih baik, itu justru akan meningkatkan sifat mekanis tanahnya. Nah, itu akan diikuti berbarengan seperti itu. Mungkin itu saja saya meluruskan biar tidak kemana-mana ya. Jangan menganggap kalau misalnya sudah dicampur ini malah disebut dengan beton, itu tidak ya. Tapi dia akan tetap disebut sebagai tanah, hanya propertisnya yang berubah gitu. Ya, Oke. Terus untuk pertanyaan yang kedua Bu dan Pak, untuk proyek yang membutuhkan perbaikan tanah dengan tohor tadi, misalnya diterapkan pada tanah yang lahannya besar gitu, apakah semua tanahnya itu harus diaduk secara merata atau bisa dengan disebar aja atau gimana Pak? Ya, secara prinsip memang harus diaduk ya. Biasanya kalau skala besar itu ada alatnya. Alatnya itu seperti grader, seperti motor grader yang buat nebar tanah, cuma dia ada buat ngaduknya gitu ya. Jadi sambil ditebar limestone-nya di depan sambil diaduk. Diaduk, kedalamannya itu nggak terlalu dalam ya, dia bisa ngaduk itu hanya sekitar 50 cm, 60 cm, dia tergantung alat yang dia punya sih. Jadi kalau dia butuh lebih tebal, dia akan lakukan itu per layer. Misalnya satu layer cm, aduk, habis itu tambah lagi layer selanjutnya, aduk lagi dicampur. Seperti itu. Tapi kalau misalnya model yang lebih advance, itu ada yang modelnya kayak soil cement mixing yang dia pakai auger ya, pakai pile rig gitu Mas. Jadi dipakai seolah-olah bore pile gitu ya, seolah-olah bore pile. Mata augernya itu tapi khusus, dia bisa nyampur langsung kapur kering, dimasukkan ke dalam rignya itu, ke rodnya ya, ke tiangnya, sambil dia masuk dia aduk langsung di dalam itu. Nanti dia bentuk seperti kolom-kolom berbaris gitu Mas, berbaris. Nah itu juga sama, dia menstabilkan tanah ya. Tapi kalau untuk ekspansif, karena dia zona pengaruhnya itu di surface, di
zona aktif tadi ya, karena ada water change di permukaan ya, itu hanya top surface-nya aja kita treatment, nggak perlu dalam. Oke Pak, terima kasih Pak. Kalau masalah alatnya mungkin bisa lihat di YouTube ya, YouTube ada banyak. Ya oke, mungkin Bu Ula silahkan, ada yang pertanyaan dari YouTube Live dari Edu. Halo Edu. Ya Edu, Monggo Mbak Ula. ya Edu nanya ini Pak Ade, kalau misalnya konsolidasi di tanah ekspansif itu apakah sudah diperhitungkan dari awal, atau untuk mencegah infiltrasi sampai ke dalam tanah itu apakah berarti konsolidasinya sudah selesai dan aman dari yang lain-lain begitu? Dan kemudian bagaimana caranya mengetahui tanah existing expansive itu dalam kondisi unconsolidated atau consolidated undrained? Itu bagaimana caranya? Itu pertanyaan dari Edu di live YouTube Pak Ade. Ya, terima kasih Mas Edu. Pertanyaannya cukup advance ya. Soalnya alumni Pak, ini Pak, tadi alumni. Iya. Jadi kalau untuk mengetahui tanah kita itu sekarang kondisinya OC, UC atau NC, itu ya kita dari tes konsolidasi tadi ya. Jadi dari pemaparan tadi kan hampir semuanya itu memang over consolidated. Jadi itu dengan OCR itu sekitar 6 ya. OCR-nya. Jadi rasionya itu beban sekarang dibanding beban dulu itu 6 kali dibandingin sekarang gitu. Jadi itu secara konsolidasi ya pasti dia sudah selesai ya. Akibat beban yang dulu dia sudah selesai. Highly OC. Nah, akibat konsolidasi dari beban yang sekarang itu sudah kita perhitungkan, karena sebetulnya itu tidak ada kaitannya dengan swelling ya, konsolidasi itu. Karena waktu kita tes konsolidasi kan dia juga terkena air juga gitu. Jadi parameter konsolidasi yang CC, CR di air itu sendiri. Tes consolidation yang metode swelling itu agak beda memang. Itu. Jadi waktu kita punya equipment, misalnya punya pondasi besar, itu kan tanah existing kan enggak murni sejenuh waktu kita tes swelling pressure gitu ya di lab gitu ya. Kalau itu kan memang dibuat jenuh 100% kan saturasinya itu. Tapi kalau aktual itu enggak, sebetulnya enggak seperti itu. Formula konsolidasi biasa dengan hasil tes lab sudah cukup gitu dengan parameter yang ada. Itu kira-kira. Ya oke, baik, terima kasih Edu untuk masih setia ya, padahal sudah alumni masih setia sekali dengan saya. Cuma nanti saya butuh ini ya Edu ya, saya butuh kabar dari Edu sudah putus kontrak atau belum. Hanya kita yang tahu ya Edu ya, Pinky Squad ya. Oke baik, mungkin untuk berikutnya adalah dari Angelita Gina, silahkan Angelita. Halo, selamat siang Pak. Siang. Bapak, saya mau nanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Angelita Gina. Saya ingin lebih tahu aja sih mengenai pengalaman Bapak ketika selama Bapak berkecimpung di bidang geotek ini. Kira-kira Bapak memiliki proyek yang istilahnya paling rumit nggak dan membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya, dan bagaimana solusi Bapak untuk bisa menyelesaikan proyek tersebut yang dimana proyek tersebut itu istilahnya punya limit waktu pengerjaannya dan apa ya istilahnya dari orang-orang sekitar gitu Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini saya coba jawab ya Mbak Angel ya. Pengalaman sih sebetulnya belum terlalu banyak Mbak, cuma ya adalah kalau untuk itu ada itu memang yang agak sulit ya, tanahnya itu di daerah sekitar Cilegon ya, Cilegon. Nah itu tanahnya sebetulnya tanah daerah situ sebetulnya bagus, cuma ada beberapa lokasi ya dia soft clay ya, halus sekali tanahnya, SPT-nya 1. Cuma masih ada tanah keras waktu itu memang di 20 meter gitu ya. Nah itu tanahnya juga rawan kena likuifaksi ya, pasirnya. Jadi campur itu ada lapisan lumpur lunak, ada pasir juga gitu ya. Itu kalau kita pakai
pakai pancang, yaitu kita nggak dapat di lateralnya biasanya, karena kalau tanah lunak lateralnya itu habis. Kan biasanya yang berpengaruh itu kan atas ya, lapisan atas. Nah, kita buat soil improvement boleh sebut merek nggak ya? Bisa, Pak. Inisial M lah ya. Jadi waktu itu kita pakai metodenya CMC, kolom modular. Jadi dia modelnya itu sama kayak mixing ini. Jadi kita injek konkrit ke dalam bentuk bore pile gitu ya, cuma nggak pakai tulangan. Jadi sistemnya itu bukan pile. Kita tanam itu rapat gitu ya, jarak 1 meter, 80 cm rapat. Dan itu secara schedule itu bisa cepat sekali. Kalau dibandingkan dengan piling itu lama. Kalau piling perlu join. Tuh, terus secara bearing capacity sangat bagus ya. Bearing capacity bagus karena dari atas sampai bawah itu rata, itu terimprove semua. Dan lateralnya kita bisa manfaatkan friksinya gitu ya. Kalau pile kan kita bebankan semua ke tiang pancangnya, tapi kalau CMC ini itu kita bisa pakai lateralnya gitu. Jadi alhamdulillah waktu itu teratasi dengan soil improvement itu gitu ya, lebih murah dibandingkan pancang tapi kapasitasnya bagus gitu. Waktu itu kalau mungkin nggak selesai proyeknya kan. Itu sih kira-kira. Sekali ya pertanyaannya ternyata. Oke, baik. Nanti untuk Laila dan juga Leoni. Setelah Laila silahkan Leoni Adelia untuk bertanya. Ini sepertinya dari Laila ini angkatan 2019 ya. Baru kemarin ya Mas. Benar ya? Iya, Bu. Pertanyaan. Iya. Ya, oke. Silakan, Dek. Silakan Laila. Assalamualaikum Pak. Izin bertanya, berdasarkan pengalaman Bapak, bagaimana cara pengujian tanah yang paling praktis yang biasa digunakan secara akurat? Terima kasih. Bos, ini sukanya yang praktis ini. Lanjut di Leoni ya, makanya tadi saya bilang Mbak ini mesti angka 11 pertanyaan. Silakan. Katanya. Ya kalau Selamat untuk siang Pak Ade. ya Sebelumnya maaf ya Pak, mungkin pertanyaan saya ini bahasanya kurang tepat karena saya masih belajar juga. monggo. Ya. Saya Adel ya Pak. Ya, perkenalkan Pak. Ya. Tadi bahwa penanganan tanah ekspansif itu bisa dilapis ya Pak. Kayak tadi itu deteksi dulu, kemudian kemudian san. Betul kan Pak tadi Pak? Ya. Ya betul. Nah, pernah ada kejadian nggak salah satu dari lapisan itu tuh rusak gitu atau mungkin tidak memadai? Terus itu kalau misalnya memang ada kejadian seperti itu, cara perbaikinya lagi bagaimana? Apakah harus dibongkar semua lapisan? Dibongkar sih, ya harus di maaf Pak, kurang tepat bahasanya. Terus habis itu kemudian untuk penanganan tanah ekspansif sendiri itu emang harus dilapis sebanyak itu Pak, atau mungkin kalau menurut saya ya itu menurut pandangan saya itu kurang efisien atau ada yang lebih efisien lagi gitu nggak Pak? Ya. Aduh bingung Pak. Ya, oke. Kurang lebih seperti itu Pak pertanyaannya. Ya. Ya, makasih. Langsung jawab Bu. Iya. Ya, Ya. enggak Pak. Dari pertanyaan pertama dulu tuh ya tadi ya, tes apa yang paling praktis gitu ya. Sejauh saya di project sih sebetulnya tesnya sama aja itu aja. Jadi tergantung kebutuhan ya. Kalau yang paling praktis memang hand boring itu, hand boring atau ada juga namanya survei. Bisa kita pakai survei. Biasanya buat investigasi kalau ada masalah, misalnya ada slope rontok gitu kan, kita bisa bawa itu alat survei diputar, kita dapat parameter SU-nya, itu akurat itu dan juga praktis. Jadi
bawa koper aja gitu kan. Tapi kalau untuk investigasi yang dalam memang standarnya sudah seperti itu. Yang praktis ya sondir. Tapi sepraktisnya sondir tetap aja ya. Memang Tetap paling saja datanya kurang akurat ya kalau misalnya menggunakan sondir ya. Iya. perlu ada pembanding memang. Kalau tes itu minimal ada 2 metode. Jadi nggak bisa pakai satu aja, sondir aja gitu ya. Kecuali sebelumnya sudah ada data nih, kita perlu data pelengkap, bolehlah sondir aja. Gitu. Tapi kalau untuk yang dangkal-dangkal ya itu tadi kita bisa pakai pocket penetrometer, itu ada yang kayak pulpen, kita tusuk dapat datanya itu. Kita bisa pakai DCP gitu ya, bisa juga buat dapat CBR-nya gitu, atau yang fancier tadi survei. Nah, terus untuk pertanyaan kedua terkait lapisan yang rusak ya. Jadi begini ya, kalau di project itu site prep itu terbagi-bagi tahapannya preparasi. Jadi pertama itu memang semua tanah kita cut ya, Habis itu kita gelar geotex. Habis itu kita timbun limestone ya sampai elevasi rencana. Nah setelah itu masuklah semua struktur itu ya, fondasi, pipa, drainase, dan itu digali semuanya. Jadi dirusakin lagi itu semuanya yang sudah kita timbun sampai elevasi rencana itu digali semua. Kalau ada pit ya digali, dipancang. Jadi semuanya rusak. Memang direncanakan untuk dirusak gitu secara sequence ya. Dan itu nggak masalah. Jadi begitu nanti strukturnya sudah terinstall, fondasinya kita backfill, kita pasang lagi. Geotexnya kita pasang lagi, limestone-nya kita padatkan lagi dengan layer per layer, dengan requirement yang kita berikan gitu ya. Jadi begitu nanti selesai, itu semua sudah kembali normal gitu ya. Itu kira-kira. Terus apa lagi, satu lagi ya? Untuk apakah berlapis-lapis tadi ya? Efektif ya. Apa harus berlapis gitu? Ya, sebetulnya panjang ya ininya studinya. Betul. Itu tadi bisa dipakein campuran tadi, mixing tadi. Kalau mixing itu udah nggak perlu berlapis-lapis karena dia sudah kedap ya, Cuma kita kan studi dari sisi biaya juga ya, karena kita kerja bukan pakai duit kontraktor, ini kan pakai duit owner. Jadi gimana kesanggupan owner aja, kalau dia nggak sanggup ya kita nggak bisa paksakan gitu ya. Jadi ada studinya gitu, beberapa opsi yang applicable, kita pilih mana yang kira-kira paling efektif dan efisien gitu. Ya, kalau Mbak Liani punya opsi yang lebih bagus, bisa ini sampaikan idenya. Ya, terima kasih Mbak Liani. Mantap. Ya, oke, baik. Mungkin ke pertanyaan YouTube live ya tadi. Iya. Ya, silakan Mbak Ula. Dari siapa ya? Dari Habib ya. Ada pertanyaan dari YouTube live lagi Pak Ade, dari Habib. Jadi tadi katanya penjelasan pemadatan tanah per 30 cm. Itu apakah acuannya mengacu pada peraturan tertentu atau berdasarkan perhitungan engineering yang sesuai dengan perbaikan yang sesuai, yang cocok? Ya, langsung. Ya, monggo Pak. Kalau untuk metode pemadatan, prosedurnya itu sebetulnya di ASTM itu ada. Pertama di ASTM ada. Yang kedua, di setiap project itu biasanya ada company specification, jadi itu spek requirement pemadatan dari klien, dari owner. Nah itu memang umumnya hampir semua project itu maksimum 30 cm. Jadi kondisi loose itu 30 cm, begitu dipadatkan dia akan memadat. Tergantung dari material ya, bisa jadi 25, 28 gitu. Tergantung dari materialnya. Kalau dia limestone itu waktu dihampar itu masih agak berongga dia karena banyak gumpalan-gumpalan yang besar, jadi dipadatkan jadi 25 cm gitu dari 30 cm. Tapi kalau kayak base course atau pasir itu dia yang sudah padat itu biasanya nggak banyak ininya susutnya. Itu biasanya kan buat ada swelling ini.
kelas tanah itu kan beda-beda ya, itu tergantung dari kemampuan dia untuk memadat. Jadi ada bakunya kok kalau Iya. untuk tebalnya. Ada acuannya ya Habib ya. Ini berikutnya dari Vina dari YouTube juga, izin bertanya, katanya apabila terjadi penurunan tanah akibat adanya pembebanan berlebih pada tanah ekspansif, kira-kira perbaikan apa yang cocok untuk diterapkan? Terima kasih. Sepertinya tergantung ya, monggo Pak Ade. Ya kalau penurunan tanah itu bukan dari ekspansif ya. Kalau ekspansif kan tadi hanya kebang susut di permukaan. Kalau misalnya kayak penurunan pondasi gitu ya, fail gitu ya, itu rumit memang masalahnya. Perbaikannya ya spesifik tergantung dari kerusakannya. Gitu. Betul. Nggak bisa saya jelaskan case per case. Iya, betul Pak. Bu Devi. Ya, mungkin dilanjut dari pertanyaannya Miftah tadi dan terakhir nanti dari pertanyaannya Fitrah ya. Ya. Silakan Mbak Ula. Ini yang dari Miftah, saya bacakan aja ya. Dari mana ya pertanyaannya ya? Atau Miftah tanya langsung aja, Miftah? Miftah di live YouTube bukan ya? Bukan, Miftah di sini, Bu. Oh ya, oke, silakan. Bukan. Ya, tanya langsung aja, Miftah, ke Pak Ade. Singkatnya aja yang tanya ya. Iya. Langsung aja, Miftah. Iya. Karena saya mengaku Salam kenal Mas Miftah. Perkenalkan, nama saya Hafiz Tambara dari Miftah tidak kedengaran. Jadi pertanyaan dari Miftah ini mengenai perbaikan tanah. Jadi selama masa perkuliahan yang dipelajari adalah stabilitas tanah, itu yang dipelajari adalah stabilitas secara kimia dan juga mekanis. Nah, dari pengalaman Pak Ade yang ditanyakan Mas Miftah di sini itu bagaimana penerapan perbaikan tanah yang praktis, mungkin lebih efisien di proyek JTB, kemudian bagaimana kasus di jalan beton yang mengalami crack dengan kemiringan tertentu dan juga mengalami non-uniform settlement. Apakah dilakukan perbaikan tanah dengan cara membongkar beton terlebih dahulu, kemudian bagaimana konsep perbaikan tanah yang dilakukan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Saya jawab sepengetahuan saya aja ya. Kalau untuk yang jalan tadi kelihatannya saya juga belum terlalu banyak pengalaman di situ. Jadi kalau untuk slope tadi, kalau di proyek kita sendiri itu sebetulnya karena kita sangat banyak ya slope-nya ini ya. Ada mungkin kalau dihitung itu berapa kilometer mungkin total panjang larinya slope itu. Jadi secara prinsipnya kita buat naturalnya dia harus stabil. Jadi slope-nya itu kalau untuk tanah ekspansif ini kita di 1-2 dia stabil. Walaupun kondisi temporary dia 1-1 itu kuat, 1-1 kuat. Bahkan lebih tegang dari itu kuat temporary itu. Tapi kondisi long term itu nggak bisa, harus 1-2. Jadi yang pertama ya kita sebisa mungkin kalau mau efisien ya dibuat stabil dulu slope-nya. Habis itu baru kita kasih proteksi gitu ya dengan vetiver, kemudian kasih drainase yang cukup supaya airnya bisa keluar gitu, nggak mengenang. Tuh, kalau ada permasalahan misalnya ada yang fail atau apa, itu kita replace. Kita langsung replace dengan limestone. Tanah yang labil kita ambil, kita buang, ganti limestone yang lebih stabil. Kita padatkan lagi. Itu secara cost
lebih efisien dan pengerjaannya juga mudah. Karena kita hanya bermain di alat ekskavator aja kan, gali, pasang, timbun, sudah selesai. Nah, kalau untuk yang perlu lebih kuat lagi dibandingkan dengan limestone itu baru kita pakai campuran tadi, kapur tohor atau pakai semen. Jadi supaya dia cemented ininya, sifatnya cemented. Kalau buat fondasi itu bagus. Karena kalau limestone aja itu sifatnya belum cemented, dia masih kalau kena air masih bisa tergerus, masih bisa menyerap air ya, sifatnya masih bisa menyerap air kemudian menjadi melunak dia limestone itu. Tapi kalau sudah kapur tohor campur tanah atau semen campur tanah, dia udah cemented, udah tidak menyerap air, itu lebih kuat lagi. Itu tergantung kebutuhannya yang kita aplikasinya. Terus kalau untuk jalan ya seperti kita banyak temui di Jalan Bojonegoro dan sekitarnya itu kan banyak belah memang. Nah itu kalau dari awal memang sudah treatmentnya kurang, kemudian dia pecah, itu memang kejadiannya akan terus berulang ya. Walaupun kita bongkar perkerasannya, kita bikin perkerasan baru untuk setiap segmen gitu ya. Karena kan kalau perkerasan itu kan kita nggak bisa spot-spot ya, bisa kita bongkar satu segmen berapa 15 meter, 10 meter kita ganti yang baru gitu ya. Kecuali dia fleksibel. Kalau fleksibel itu masih bisa kita overlay. Nah, makanya memang harusnya kalau untuk tanah yang labil itu yang ekspansif kita gunakan fleksibel pavement kalau kita nggak bisa memberikan isolasi yang cukup ya. Misalnya bahu jalannya dikunci, kasih geotextile, kasih tutupan gitu, base course agak lebar, drainasenya bagus. Tapi kan susah kalau jalannya puluhan kilo, ratusan kilo, biasanya drainasenya terabaikan pinggir jalan itu. Jadi dia langsung masuk terus. Jadi pinggirnya itu biasanya pasti crack gitu ya kalau tanahnya dia clay. Nah, makanya lebih baik sih kalau itu menurut saya sih fleksibel pavement. Jadi maintenance-nya gampang. Ada paling dia kan gelombang ya, nggak belah gitu kan kalau fleksibel pavement. Kalau dia kembang susut dia gelombang. Soalnya dia tanahnya memang gerak karena stabilitasnya kurang gitu, itu bisa belah. Tapi kalau akibat shrinkage sama itu aja sih ya gelombang aja, retak sedikit kita kasih overlay, itu kan bisa mengatasi gitu ya. Memang cost-nya ada terus. Dan memang jalan kan didesain supaya ada maintenance kan ya, supaya keluar budgetnya. Saya nggak masalah sih. Gitu. Ya oke, the last question mungkin Mbak Ula dari live YouTube. Ya, pertanyaan terakhir dari Fitrah ini Pak Ade. Apakah di Rekin sudah menerapkan penggunaan vetiver untuk perkuatan tanah? Jika sudah, jenis tanah apa yang ditanami? Kemudian berapa bulan penanamannya dan berapa dimensi lerengnya? Apakah perkuatan tersebut efektif atau tidak? Dan juga apakah penggunaan vetiver itu dibarengi dengan kombinasi angkur, soil nailing, dan sebagainya, atau hanya vetiver saja? Itu Pak De. Ini langsung saya ke slide sebelumnya ya. Okay. Dan ini buat menjawab pertanyaan yang barusan. Kita sudah pakai vetiver ini ya. Ini ada banyak sekali slope yang kita pakai vetiver, hampir semuanya yang natural slope. Ini contoh aja yang saya tampilkan ya. Yeah. Nah itu konfigurasinya, penanamannya itu kita pakai interval 80 cm antar baris ya. Antar baris, jadi misalnya slope kita tinggi 4 meter, jadi ke bawahnya itu per 80 cm kita buat. Dan antar rumputnya sendiri bersebelahan itu jaraknya rapat 15 cm. Zigzag gitu ya, 15 cm. Jadi dia rapat sekali, satu bibit atau lubang itu biasanya ada sekitar 3 batang itu ya dikumpulin jadi satu, kita tancapin di situ. Jadi kayak di sini foto yang ini. Nah ini foto baru nanam nih, mungkin baru sekitar 2 minggu ya, 2 minggu 3 minggu umurnya. Jadi antara atas sama bawah ini 80 cm, kemudian antara tanamannya ini 15 cm, ini rapat. Memang yang lebih baik sih sebetulnya pakai polybag, jadi dibuat dulu dengan polybag,
supaya dia sudah tumbuh dulu